dalam lembah sejarah Jawa Timur, terhampar sebuah kota dengan makna yang mendalam, Blitar, atau yang akrab disebut Kota Patria. Namanya bukan sekedar kata, melainkan identitas. Blitar adalah lumbung patriotisme Indonesia. Di tanah ini, lahir seorang pemimpin besar, Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Indonesia. Di tengah pesona alam yang memukau, Blitar menyimpan kisah heroik perjuangan kemerdekaan. Gedung-gedung bersejarah dan makam-makam perjuangan mengingatkan kita akan perjuangan yang tak pernah padam. Kota ini menceritakan tentang cinta akan tanah air, tentang pengabdian pada bangsa. Kota Patria adalah panggilan untuk terus menghargai sejarah dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Blitar, sebuah kota yang mengajar, menginspirasi, dan membangkitkan semangat patriotisme, karena di sini Indonesia bangkit. Sebelum meneliti terkait apakah Blitar masih kota patria, alangkah baiknya kita menghimpun pandangan beberapa tokoh. Ini adalah hasil wawancara saya. Ya, baik, sebelum itu untuk memulai kita perkenalan terlebih dahulu. Kakaknya ini namanya siapa dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Eka Widiawati, asli dari Kota Blitar, dari Kelurahan Tanggung. Di sini sebagai petugas apa ya kalau boleh tahu? Saya pustakawan, saat ini sedang berada di layanan Polisi Muhammadiyah. Sebelumnya silahkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Budi Kastowo, pustakawan di Perpustakaan Bung Karno, dan juga menjadi subkoordinator promosi dan kerjasama Perpustakaan Bung Karno. Ya, baik, saya akan mulai pertanyaannya ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa arti khusus bagi Anda sebagai penduduk Blitar dengan sebutan Kota Patria? Kota Patria. Kalau saya kira tidak berani ya memaknai khusus menurut saya. Jadi setahu saya menurut program yang pernah dibuat oleh pemerintah Kota Blitar, karena setahu saya semboyan sebutan Kota Patria itu adalah dibuat oleh pemerintah Kota Blitar tahun 2000-an kalau nggak salah ya, jadi 23 tahun yang lalu mungkin seperti itu. Patria mengandung akronim satu kota peta yang tertib, rapi, indah, aman. Nah, ketika ditanyakan apakah itu sebuah semangat yang relevan, saya kira itu masih sangat relevan. Relevansinya di mana kita lihat dulu sebagai sebuah konsep ya, sebagai sebuah cita-cita. Kota peta, di sini pernah terjadi pemberontakan tentara peta yang dipimpin Supriyadi dan kawan-kawan, dan itu memberikan sebuah gambaran bahwasanya Kota Blitar itu syarat
dengan semangat ingin merdeka. Selanjutnya kita lihat kota yang tertib, rapi, indah, aman. Ya, sebagai sebuah idealisme, sebuah cita-cita itu relevan. Cuman masalahnya ketika kota Patria secara konkret menyeluruh dan mama kita tanyakan sampai hari sejauh mana kita mampu memunculkan ideologi dan semangat peta itu serta kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wong Blitar yang didasarkan oleh sebuah kesadaran sebagai satu bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda dan komunitas lokal Anda terlibat dalam mempromosikan nilai-nilai nasional dan semangat patriotisme di Blitar? Kalau saya pribadi, bagaimana mempromosikan nasionalisme, tentu peran saya sebagai pustakawan di Perpustakaan Bung Karno ini pasti ada poin tersendiri ya tentang bagaimana melestarikan nasionalismenya. Kita tahu sendiri bahwa Perpus Bung Karno ini memang dulunya dirintis sama mantan wali kotanya Blitar, Pak Jarod Saiful Hidayat itu ya memang untuk melestarikan api nasionalismenya Bung Karno. Kebetulan juga saya bergabung ke Perpustakaan Bung Karno ini, salah satu tujuannya pasti ya untuk itu melestarikan nasionalismenya dari Bung Karno. Lewat apa? Lewat pemikiran-pemikirannya Bung Karno, kemudian gagasan-gagasannya yang tertuang baik di koleksi buku-buku maupun non-buku yang ada di perpustakaan ini. Ya, baik. Selanjutnya, bagaimana Anda memandang upaya pelestarian warisan sejarah di Blitar, terutama terkait rumah kelahiran Bapak Soekarno? Rumah kelahirannya Bung Karno itu lebih tepatnya kan di Surabaya. Ya. Itu di Gang Tendian di Surabaya sana, lebih tepatnya memang lahirnya di sana. Kalau di sini Istana Gebang itu adalah rumah kakaknya. Jadi Bung Karno itu kalau sowan ke sini, apalagi anak-anaknya Bung Karno sowan ke sini, itu adalah sowan ke rumah budenya. Jadi Sukarmini itu adalah budenya, Ibu Wartuwi itu budenya, anak-anaknya Soekarno, Bu Mega, kemudian ada Sukma, Rahma, Guntur, dan Buruh itulah. Jadi kalau ditanya bagaimana, ini lebih kepada rumahnya ya berarti ya. Ya. Kalau Istana Gebang pastinya sekarang jauh lebih baik ya. Dulu memang itu kepemilikan pribadi, tapi kemudian sudah diakuisisi oleh pemerintah Kota Blitar dan sekarang dikelola oleh Pemkot, jadinya mungkin lebih bisa menunjang dari sektor pariwisata maupun pelestarian sejarah dari emang rumah-rumah yang bersejarah di Kota Blitar. Baik. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda melihat peran generasi muda Blitar dalam mempertahankan semangat patriotisme dan meneruskan warisan bangsa? Saya tidak yakin betul pemuda-pemuda itu bergerak ke sana. Kenapa? Ya, budaya populer yang sudah melanda ini menjauhkan anak-anak itu dari berpikir lebih dalam tentang siapa Bung Karno. Ya, kalian boleh mengadakan survei. Misalnya, pemikiran Bung Karno itu adalah tentang kemerdekaan. Merdeka menurut kalian apa? Jadi surveinya nggak usah jauh-jauh. Merdeka menurut Bung Karno apa? Nah, karena itu kata kunci. Kata kunci yang paling mendasar. Merdeka menurut Bung Karno apa? Saya kira saya tidak yakin lebih dari 95% bisa menyebutkan dengan tepat. Kalau nggak percaya, kau survei sendiri. Biar percaya. Nah, artinya itu adalah indikasi bahwasanya kita itu kurang kritis mendalam pemikiran Bung Karno. Nah, kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi idealnya wong Blitar iki kabeh bisa memahami sedikitnya merdeka menurut Bung Karno apa. Berdasarkan pendapat para tokoh, kepatriotan tidak lepas dari kemerdekaan. Sehingga kami akan mengulik apakah mereka memahami
esensi kemerdekaan menurut Bung Karno dan dirinya sendiri. Ya, sebelum itu kita perkenalan dulu. Namamu siapa? Tanah Taskia. Sekolah dari mana? Sekolahnya dari mana ini? SMKN 1 Blitar. Kamu juga? Iya. Oke. Menurut kemerdekaan, menurut kalian apa? Hari Proklamasi Indonesia. Kamu? Sama. Oh, sama. Oke. Terus arti kemerdekaan menurut Bung Karno, kalian tahu nggak? Nggak tahu. Kurang tahu sih, Kak. Ya, sebelum itu kita perkenalan dulu ya, Mas. Masnya namanya siapa? M. Iqbal Maulana. Oke. Aku mau tanya nih. Arti kemerdekaan menurut Mas apa? Arti kemerdekaan Menurut Masnya? menurut saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Kemerdekaan menurut Bung Karno, kira-kira tahu apa nggak? Kemudian menurut Bung Karno ya bahwa Bung Karno pernah memiliki jasa untuk memerdekakan Indonesia. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Nama mbaknya siapa? Naida. Desti. Oke, dari mana ini kira-kira? Dari Blitar. Oh, dari Blitar. Oh iya. Oke, aku mau tanya tentang apa arti kemerdekaan menurut mbak-mbak ini? Kalau menurut saya arti kemerdekaan itu kebebasan dalam konteks apapun. Jadi kayak ya bebas ya, kebebasan gitu aja. Apa ya, Mbak? Ya bebas saya sih, bebas dari segala nih. Ya. Bebas dari segala tuntutan-tuntutan lainnya. Ya, selanjutnya arti kemerdekaan menurut Bung Karno. Tahu? Mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Belum tahu. Baik, terima kasih. Apakah Blitar sebagai salah tidak lepas dari kemerdekaan? Hali.